Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurina Kusuma Ayu Pratiwi, mahasiswa PPG dalam Jerman. Kategori 1, gelombang ketiga, Universitas Muhammadiyah Semarang. Dalam keseharian, saya mengampu mata pelajaran kimia di SMA Negeri 2 Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran dengan menggunakan problem-based learning pada materi periodic unsur di kelas 10. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Cah? Alhamdulillah baik. Ini karena masih ada beberapa yang belum hadir, masih di kantin atau masih di Serambi Musola ya, habis sholat. Saya belum bisa membedakan antara yang tidak masuk sama yang hari ini masih di luar. Saya absen dulu. Yang pertama Alvarel Tangguh. Hadir. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Alindia, Balkis, sehat Cahayu? Alhamdulillah. Hari ini sudah dikirim makan belum? Oh, sudah. Jangan sampai ketinggalan lagi ya. Arvin Nasrullah. Oke, sehat Mas Arvin? Batuk. Lagi musim, Cah, memang lagi musim batuk sekarang. Berlian Putra, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Ya. Berikutnya Yolanda Putri. Oke, Mbak Yola sehat? Sehat, alhamdulillah. Sakit hati pisan nih, musim kayaknya. Zakia Fauzia, sehat? Oke, alhamdulillah sehat. Zafir, gimana Mas, sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Pakai masker karena tetangga-tetangga sini banyak yang batuk-batuk ya. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5 yang masih ada di luar. Oke, sambil menunggu temennya kita lanjut. Oke, di pertemuan selanjutnya kita sudah kenalan dengan yang namanya sistem periodik unsur. Sistem periodik sekarang kita lanjutkan. Kalau kemarin kita kenalannya sistem periodik unsur. Letak unsur di dalam golongan, dalam periodenya di mana. Tabel sistem periodik unsur, tabel SPU-nya di bawah. Bawah, buka. Ayo, sopo sing gak nggowo, ayo. Buka tabel. Oke. Di buku paket ada, silahkan dibuka. Wes. Oke. Sekarang kita cek. Kamu sudah tahu bentuk aneh tabel sistem periodik unsur itu seperti ini. Ya, seperti yang ada di tangan muka sekalian sekarang itu. Kenapa sih unsur itu ditata sedemikian rupa sampai terbentuk seperti ini? Agar memudahkan manusia menggunakannya. Mantap jiwa, keren banget. Ya, nah, itu salah satu di antaranya. Mantap jiwa jawabannya. Kembang api. Oke, wih, warnanya warna-warni, banyak sekali warnanya. Dari kembang api yang kamu lihat tadi, Cah, kira-kira kenapa ya kok iso punya warna-warni yang seperti itu, cantik banget. Oke, ada unsur kimia, ya bener banget. Kalau nggak ada unsur kimia kita nggak ada di sini, ya. Tetapi unsurnya apa? Apa? Oke, strontium. Ternyata ada yang sudah membaca, luar biasa. Keren banget, Mbak. Betul. Oke. Kalsium klorida, berarti Ca. Ada unsur Ca di situ ketika dibakar warnanya seperti itu. Sodium chloride atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan namanya bukan garam. Garam apa yo kira-kira? Oke, nah ini Cah. Setelah belajar kimia besok ada di kelas 11, ternyata garam itu tidak hanya NaCl. Tidak hanya garam sing mbok nggo masak, tidak hanya uyah. Uyah, garam itu satu di antara sekian juta garam di kimia. Ya.
Sehingga memang betul NaCl adalah salah satu jenis garam. Ya. Tapi kalau di kimia ngomongnya garam dapur. Nah, materi tentang kegaraman kita bahas di kelas 11. Betul, sodium chloride atau natrium klorida. Natrium, Na. Potasium. Potasium. Potasium itu apa? Bukan. Potasium itu unsur apa? Bahasa Inggris ya itu. Kalium, mantap jiwa. Ya, keren banget. Kalium. Ternyata ketika dia dibakar, diuji nyala, warnanya seperti itu tadi. Cantik banget ya, cewek banget warnanya. Wih. Ini yang disebut temanmu tadi, strontium, Bu. Ketika dibakar, ketika dipakai untuk kembang api, warnanya adalah merah. Sehingga kalau ada kembang api sing rupane abang warnanya merah, berarti terbuatnya ada kandungan strontium. Tadi adalah salah satu atau ada beberapa contoh senyawa kimia yang biasa digunakan untuk pembuatan kembang api. Hari ini kita mau kenalan lebih dalam tentang yang namanya sifat periodik unsur. Kalau kemarin sistem, saiki sifatnya. Sifat periodik unsur yaitu sifatnya unsur-unsur yang berubah secara periodikal. Periodikal ini apa? Periodikal adalah berkala. Sehingga unsur-unsur yang mengalami perubahan sifat yang berubahnya secara berkala. Itu sifat periodik unsur. Nah, sifatnya apa saja hari ini kita akan bahas. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 3, ya. Yang pertama, dengan modul FIBU yang sudah disediakan, ini nanti kalian bisa menjelaskan tentang sifat periodik unsur pada golongan utama dengan baik dan benar tanpa mengalami miskonsepsi. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil diskusi dengan FIBU, nanti kalian dapat menganalisis kecenderungan perubahan sifat periodik unsur pada golongan utama dengan benar tanpa mengalami miskonsepsi. Kemudian tujuan yang ketiga, ya kalian sebagai peserta didik setelah berdasarkan hasil diskusi, kalian nanti bisa membuat karya, menghasilkan sebuah karya terkait dengan kecenderungan sifat periodik unsur dengan baik, benar, dan menarik. Oke, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga tujuan bisa tercapai. Kalau kalian tahu, ada beberapa stasiun pengisian bahan bakar SPBU itu menyediakan di pojok itu ada tulisannya isi angin nitrogen. Ada yang pernah mengisi kendaraannya dengan nitrogen? Ada, oke. Nah, itu sudah wajar. Selama ini kita pakai isi kelasnya menengah ke atas, Bu. Kelas sultan ini nganggone sing nganggo isinya nitrogen. Lah sekarang, kira-kira kalau isi dengan toh misalnya nek ngobose kan kita bisa terhirup enak banget ya, atau bisa kita ganti dengan unsur yang lain yang sama-sama gasnya, kira-kira bisa atau tidak? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang bisa, ada yang bisa, ada yang bilang tidak. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu kita akan belajar dengan sistem sifat periodik unsur. Wes, ini kita nanti akan menjawab yang ini ya. Untuk itu Cah, kita mau kerja secara kelompok. Ya, kita akan kerja secara kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Diamati, dilihat kamu ada di kelompok mana. Oke, silakan berpindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ini nanti kita akan berdiskusi dengan kelompok untuk membahas masing-masing sifat periodik unsur. Nanti setiap kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6 akan mendapatkan satu sifat yang berbeda dengan temannya. Ya, materinya akan saya sediakan pada e-flipbook seperti sebelumnya pernah kita gunakan di materi teori atom ya. Sekarang kita gunakan di sifat periodik unsur. Kita akses dengan cara yang sama, kalian nanti akan berdiskusi secara kelompok, membaca 15 menit, 25 menit kalian untuk berdiskusi dan kemudian meresum ke LKPD yang sudah saya sediakan nanti. Sudah?
Tadi kan tak ceritani, saya ceritakan bahwa nanti kita akan berdiskusi secara kelompok membahas satu topik sifat periodik unsur. Saya akan membagikan e-flipbook untuk masing-masing kelompok, kemudian nanti kamu akses itu, kemudian kamu diskusi dengan kelompokmu, kemudian di halaman kedua LKPD-mu ada lembaran untuk penulisan penilaian antar teman yang diisi, yang dinilai oleh teman, yang dinilai adalah temanmu, anggota kelompokmu, ya. Ada siapa namanya ditulis di situ, terus dilihat, oh kira-kira teman saya tidak membaca e-flipbook, yo berarti centang tidak. Bu, teman saya membaca e-flipbook, Bu, berarti ya. Bu, teman saya ini aktif, Bu, menyampaikan pendapat, iya, centang, ya. Tapi penilaian tidak kamu tunjukkan kepada temannya, rahasia. Sportif, tidak ada intimidasi dan intervensi dari temanmu, sehingga rahasia. Oke, siap? Lanjut. Sama, yuk kita akses jari-jari atom. Ya, kelompok satu yang pojok sebelah sana. Energi ionisasi kelompok 2, silakan di-scan. Yuk, kelompok terakhir. Oke, silakan diakses, silakan dibaca dulu. Karena membaca e-flipbook juga termasuk keterampilan dan masuk dalam penilaian. Bisa digeser, Mas? Oke. Ada yang terkendala akses? Ada terkendala akses? Enggak ada, alhamdulillah. Bisa digeser, Mbak? Oke, oke. Lah iki lho nek cewek-cewek iki terang-terang, alhamdulillah. Inilah unsur golongan 8A. Yang terendah kan dimiliki 8A, Bu. Terus di sini nih, ini Bu. Yo, titik tertinggi dimiliki. Oh, bener toh, tertinggi toh. Oke, yang sudah selesai membaca silakan boleh lanjut diskusi. Diskusi dengan kelompoknya. Setidaknya hal yang didiskusikan minimal membahas tentang satu, definisi. Yang kedua, kecenderungan dalam satu golongan dari atas ke bawah. Yang ketiga, kecenderungan dalam satu periode dari kiri ke kanan. Minimal itu yang dibahas, ya, yang didiskusikan minimal anek kui. Mbok tambahi tambah luwe api. Oke, saya mendengar sudah ada yang diskusi. Yuk, saya mau dengar diskusinya. Yuk, sudah selesai membaca? Sudah. Yuk, dapat apa ini? Dapat materi apa ini? Kalau sambil diamati temennya ya, sambil diamati. Sopo sing mau berpendapat siapa? Ya. Oke, nanti dicek di situ hasil halaman berikutnya. Boron sama silikon kalau kita logika ternyata masuknya bukan di logam. Apa ya? Nah, di sini ada ya, kelihatan ya. Ada boron, ada silikon, warnanya enggak sama dengan yang logam. Ya, berarti boron silikon tadi masuknya logam enggak? Enggak, yaitu yang metaloid alias semi logam. Oke, lanjut lagi. Oke, saya pengen mendengar ini sudah diskusi belum? Sudah dapat apa ini? Jari-jari atom. Nah, hasil membacanya, hasil berliterasinya dapat apa? Jarak dari inti atom ke elektron terluar. Oke, yang lain juga menemukan hal yang sama. Ya, oke. Ya, yang mana sifatnya? Oke, oh ya, definisi sifat periodik unsur. Nah, sifatnya apa saja? Sifatnya yang kita sebutkan tadi yang banyak itu tadi 6. Jadi sifat periodik itu jumlah jenisnya ada banyak. Yang pertama jari-jari atom yang bagian kelompokmu ini tadi. Terus yang berikutnya yang ini energi ionisasi, afinitas dan seterusnya. Jangan lupa ketika menuliskan adalah hasil diskusi. Ya. Oh, enggak usah, soalnya enggak usah. Ya, beda kasus ini, beda kasus. Di pertemuan selanjutnya, saya itu ingin melihat hasil diskusimu. Yang nantinya akan kamu buat dalam sebuah karya. Penjelasan lebih lanjut nanti setelah kita membahas yang satu ini.
Tapi sebelum kamu membuat sebuah karya, Bu Rina harus memastikan dulu konsep yang kamu dapat ini sudah benar atau belum. Jangan-jangan hasil diskusimu masih ada yang kurang benar dan perlu saya luruskan. Sehingga sebelum lebih jauh kamu melangkah dan semakin dalam kamu terluka, ya, pembuatannya jangan-jangan wis kadung gawe ternyata ada konsep yang salah. Oleh karena itu setelah ini akan saya berikan soal evaluasi untuk masing-masing kelompok. Oke, dari kelompok yang pertama pilih nomor berapa? Nomor 2. 2 atau 3? 2. Ketua kelompoknya siapa? Maju satu. Ketua kelompok. Ayo Julia maju. Ya. Pilih nomor berapa? 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas Kamboja sini, ambil kertas Kambojanya di sini. Ya. Iya. Nanti kamu tahu akan kertas Kamboja. Oke, nih. Ya, silakan diskusi dengan kelompoknya. Berikutnya kelompok 2. Milih yang mana? Milih dulu. Milih sih. Yo. Salahnya suwe dewe, ndak. Kan ini acak toh ya. Nomor 3. Kertas tulip milih sing di. Kita pakai bunga-bungaan, ya. Bunga-bungaan. Kertas tulip lip. Oke, tulip silakan dibawa. Berikutnya kelompok 3 milih yang mana? Kelompok 3. Celo, mau yang 5, oke. 5. Kertas mawar, dapat yang mawar. Ayo ketua kelompoknya. Celo. Maju pisan wis cedak. Kertas mawar, yuk. Ya. Sing semangat toh cah ganteng. Berikutnya kelompok 4 nomor 1. Bougainville, yuk maju. Oke. Oke. Ya, silakan. Oke. Ya. Ayo, kelompok 5 milih yang mana? 4 atau 6? 4. Melati yuk ketua kelompok sini. Kelogaman ya? Kelogaman, kertas melati. Yuk. Ya Mbak sini, ayo sini yuk. Terakhir. Ayo sini terakhir. Dah, nggak ada pilihan lain ya. Nggak bisa milih. Matahari bersinar cerah. Silakan di bawah. Oke, yuk. 5 menit diskusi. Dalam. Iya, jawabannya ditulis di kertas baliknya. Jawabannya ditulis kertas baliknya, singkat saja. Perhatian anak-anak. Hai. Orang kemana? Hai. Halo. Siapa kalian? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan selain tentang soal ini tadi? Yang mau ditanyakan? Tidak ada? Aman? Oke. Anak-anak, materi jam pembelajaran kita sudah mau selesai. Kita juga sudah merefleksi bahwasannya kita hari ini mendapatkan beberapa konsep yang didiskusikan masing-masing kelompok. Minggu depan di pertemuan selanjutnya saya harapkan kalian sudah siap untuk membuat mahakarya yang luar biasa dari kelompok yang kamu buat hari ini. Ini nanti akan kita presentasikan, akan kita gelar karyanya di standnya masing-masing minggu depan. Setelah jangan lupa, selo cah ganteng.
minggu depan jangan lupa tunjuk 1 orang sebagai presenter, 1 orang yang memprestasikan mahakarya. 5 orang ini yang akan keliling ke masing-masing stand kelompok. Ya. Nanti besok minggu depan kita akan belajar untuk mengunjungi stand kelompoknya dari kelompok yang lain. Oke? Sudah siap berpindah? Siap berpindah. Jangan lupa. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini buat temanmu yang sebagai pengunjung, betul. Yang berkeliling ke kelompok yang lain bawa kertas. Sehingga yang berkunjung bukan hanya dia melihat-lihat aja, Bu aku mau jadi presenter Bu karena nanti akan menjelaskan cerita. Loh jangan salah, kamu juga akan bercerita. Ya, bukan berarti saya mau berkunjung aja, mau lihat-lihat. Ternyata tidak semudah itu teman-teman ya. Ya, 4. Oke. Dah siap? Oke. Silahkan berpindah dan mengunjungi kelompok yang lain. Bikin produk apa itu? Tolong ditunjukkan. Gambar. Gambar. Lalu analisis kedua, di non-logam ini menggunakan gaya penulisan dari atom, maka semakin kuat atom sulit dipecahkan atau dilengkapi. Nah itu membuat titik-titiknya dan titik-titiknya semakin besar. Kita lanjut ke tabel ini belum ada barangnya. Di sini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 13. Nah ini kan 13. Ini kita masuk ke 14, 15, 16, 17, 18. Yang mana? Ini terbalik seperti logam. Dimana nanti jika dari kanan ke kiri itu titik-titiknya semakin besar. Berarti titik didih yang besar itu ada di baris 13 dan 14. Kita lingkari di sini. Nah, di dalam golongan yang saya lingkari ini ada suatu contoh unsur di mana nantinya akan menghasilkan molekul raksasa. Lalu di ini harus lebih besar. Karena kalau golongan kan dari atas bawah atomnya kan semakin itu kan tanyaannya kan dari jumlah atom. Karena jika atom kedua atom lebih besar. Nah, karena CA kata dia lebih besar. Oke. Sekarang 2A periode ketiga. Keempat ya? Sama aja. Karena kalau ke kanan kan semakin kecil. Oke. Berarti bukan dalam satu golongan ya, tetapi dalam satu periode. Kan dari kiri ke kanan, ya. Oke. Oke, sudah ada komentar. Kok baru 4 komentarnya, yang satu kemana? Oh, masih ditulis. Oke.
Oke, sudah? Sudah, sekarang silahkan kembali ke kelompokmu sendiri, bawa kertas, lalu ceritakan ke anggota kelompokmu. Sudah bisa kembali ke kelompoknya masing-masing? Jangan lupa kertas komentarnya dijaga dengan sepenuh hati, jangan sampai rusak, ya. Jangan sampai ada yang sobek, jangan sampai tercapik-capik. Cukup hatimu saja yang tercapik-capik, kertas komentarnya jangan, ya. Sudah, silakan mulai ceritakan ke kelompokmu. Kamu dapat apa saja, gantian boleh. Ya, kalau pendulum itu dari kiri ke kanan semakin besar energi ionisasi dan semakin lemah daya tarik. Sedangkan kalau golongan dari atas ke bawah semakin kecil energi ionisasi daya tarik. Oke, ini ya. Kayaknya ada yang kebalik ini. Saya perlu luruskan juga. Ya. Energi ionisasi itu energi apa? Energi Yang dibutuhkan untuk melepaskan ini satu elektron yang terikat itu tadi ya. Dari atas ke bawah, jari-jari atom akan semakin besar. Kenapa? Karena kulitnya semakin besar, jumlah kulitnya semakin banyak, jaraknya semakin jauh. Daya tariknya akan semakin lemah. Dari atas ke bawah, daya tarik itu akan semakin lemah. Sehingga elektron terluar itu akan semakin mudah untuk lepas. Energi ionisasi, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron akan semakin kecil. Jadi kebalikannya jari-jari. Ya, ini nanti tolong dibetulkan lagi. Bagian mana ini yang presentasi sekarang? Saya. Oke. Oke. Intinya itu kalau di logam semakin kecil jari-jari atom penyusun molekulnya itu titik didihnya semakin tinggi karena elektronnya itu kurang bisa melebur secara leluasa. Tapi kalau jari-jarinya semakin besar, titik didihnya semakin rendah karena elektronnya bisa melebur secara leluasa, jadi bisa melebur kemana saja. Nah, kalau di logam, kalau di non logam itu sebaliknya, semakin besar jari-jari atomnya, semakin tinggi titik didihnya, semakin kecil jari-jari atomnya, semakin kecil pula titik didih dan titik lelehnya. Oke. Masalah kita yang kemarin belum selesai. Kira-kira menguntungkan enggak kalau ban ini saya ganti dengan oksigen? Oksigen menjadi air. Jadi cepat kempes. Oke. Tidak sepenuhnya gas. Lah nek nitrogen apakah tidak bisa menjadi nitrogen cair? Lah kamu sudah kenal nitrogen cair sing mbok makan terus metu asapnya? Tidak mengandung uap air. Nek oksigen mengandung uap air. Oke. Apa yang lebih menguntungkan dari nitrogen dan oksigen? Sekarang kita cek ya. Tolong dilihat di tabel sistem periodik unsur letaknya nitrogen dan oksigen. Nitrogen itu terletak di golongan berapa A? 5A. Oksigen terletak di golongan 6A. Oke, wes. Kelompok hore yang paling belakang sudah? Arisannya sudah? Sudah. Tolong dicek. Saiki antara nitrogen dan oksigen, jari-jari atomnya lebih besar yang mana? Lebih besar nitrogen. Ya, meskipun nitrogen dan oksigen itu sama-sama kuatnya ketika berikatan, ternyata
jari-jari atom yang lebih kecil adalah oksigen karena lebih terletak di sebelah kanan. Ada di golongan 6A. Nah, karena ukuran partikelnya yang semakin kecil, ketika dia dimasukkan di dalam ban, dia akan semakin mudah ngobos lewat celah-celah ban. Tapi tidak dengan nitrogen, ukurannya lebih besar. Ya. Jika dilihat dari kestabilannya, nitrogen ini jauh lebih stabil daripada oksigen. Dilihat dari titik didih. Sekarang dicek. Titik didih. Lebih tinggi sing di. Oke. Wes, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya pengen minta masukannya, Cak. Oke, saya tunggu kesan-pesannya dan saya tunggu masukannya untuk refleksi pembelajaran selanjutnya. Sekian untuk pertemuan hari ini anak-anak. Besok di pertemuan selanjutnya akan saya adakan penilaian. Ya, silakan belajar dengan baik. Terus jangan lupa yang kalian dapatkan hari ini semoga bisa kalian terapkan untuk kehidupan kedepannya. Ya. Saya akhiri dulu. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.